Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Windy Lestari, dosen program studi statistik Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali. Perkenankan video ini saya sampaikan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026 yang akan menampilkan praktik pengajaran saya dalam salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar metode statistika. Mata kuliah pengantar metode statistika dengan kode ST92214 ini berbobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah dasar yang memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar statistik, statistika deskriptif, dan inferensia untuk mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi antara lain menjunjung tinggi kejujuran ilmiah, etika akademik, dan tanggung jawab, menguasai konsep metode statistika untuk analisis, pemodelan, dan inferensi data. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan terukur dalam penyelesaian masalah berbasis data. Kemudian mampu mengolah dan menganalisis data menggunakan metode statistika yang tepat, serta mampu menyusun rekomendasi dan mengambil keputusan berbasis data secara rasional, objektif, dan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran mata kuliah pengantar metode statistika ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar metode statistika untuk mengolah, menyajikan, menganalisis, menginterpretasi data, serta menarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan secara ilmiah. CPMK tersebut diturunkan menjadi beberapa sub CPMK, antara lain 1. Mampu menjelaskan konsep dasar statistika, jenis data, skala pengukuran, serta ruang lingkup statistika deskriptif dan inferensial. Kedua, mampu mengolah, menyajikan, dan menginterpretasikan data menggunakan statistika deskriptif. 3. Mampu menerapkan konsep distribusi normal dalam penyelesaian permasalahan sederhana. Yang keempat, mampu melakukan pendugaan parameter dan pengujian hipotesis, serta mengambil kesimpulan dan menginterpretasikan hasilnya. Bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup konsep dasar statistika, statistika deskriptif, meliputi ukuran pemusatan dan keragaman data, kemudian distribusi normal, kemudian pendugaan parameter, serta pengujian hipotesis untuk rata-rata dan proporsi, baik satu maupun dua populasi. Dalam video pembelajaran ini, saya menyampaikan sesi pengajaran pada pertemuan ketiga. Materi yang dibahas merupakan salah satu pokok bahasan dalam statistika deskriptif, yaitu ukuran pemusatan data yang meliputi mean, median, dan modus. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment, dengan pendekatan Student-Centered Learning, melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, asesmen formatif, serta studi kasus atau case-based learning. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah pengantar metode statistika pada program studi S1 Statistik Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan pedagogis yang saya terapkan untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan meningkatkan kompetensi mereka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita bertemu lagi di pertemuan ketiga pada mata kuliah pengantar metode statistik. Oke, jadi diharapkan setelah pertemuan ini teman-teman atau mahasiswa mampu untuk menentukan dan menghitung nilai statistika deskriptif, khususnya ukuran pemusatan data dan menginterpretasikan hasilnya.
Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, seperti biasa, saya ingin mengingatkan kembali materi yang sudah pernah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Oke. Minggu sebelumnya kita belajar tentang pengertian statistika deskriptif, statistika inferensia, ya kan? Ada 2 metode statistik itu. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu statistika deskriptif? Oh ya, boleh Mas Dudi? Statistika deskriptif adalah statistika yang menggambarkan data yang dimiliki. Oke. Ya, jawabannya sudah tepat ya. Jadi statistika deskriptif hanya menggambarkan pada data yang kita miliki. Kemudian apa itu statistika inferensia? Oh ya, baik. Mbak siapa namanya? Mbak Naila ya. Kalau statistika inferensia itu adalah metode statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi mengenai populasi, dan itu menggunakan berdasarkan data sampel. Oh ya, bagus sekali ya jawabannya. Ya, jadi statistika inferensia adalah metode statistika yang dimana kita sampai pada menyimpulkan hasil data kita. Jadi dari data sampel diolah ya, kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan. Nah itu. Nah, kalau perbedaan dari 2 penjelasan teman tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensia? Ya, Mbak Diana silahkan. Kalau statistika deskriptif itu cuma gambarin data yang kita miliki. Tapi kalau statistika inferensia itu sampai pada penarikan kesimpulan terhadap populasi berdasarkan data sampel yang kita punya. Nah, sudah tepat ya teman-teman ya? Oke. Jadi memang perbedaannya adalah pada hasil akhirnya. Jadi kalau statistika deskriptif adalah sampai pada mendeskripsikan aja, menggambarkan apa pada data yang kita miliki, sedangkan statistika inferensia dia sampai pada menyimpulkan berdasarkan data yang kita miliki atau mengeneralisasikan. Nah, jadi pada hari ini kita akan berfokus pada materi statistika deskriptif ya, terutama materi pemusatan data. Nah, contohnya jika kita memiliki puluhan bahkan ratusan data, apakah kita harus membaca satu persatu data tersebut agar memahami karakteristiknya? Tidak. Nah, tidak ya. Kemudian bagaimana caranya agar sekumpulan data tersebut dapat diringkas menjadi informasi yang mudah dipahami? Ya, betul. Jadi kita menggunakan metode statistik deskriptif tadi. Salah satunya adalah dengan ukuran pemusatan data. Jadi statistika deskriptif ini teman-teman ada dibagi menjadi 2 kelompok besar ya. Ada ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan itu ada mean, median, modus. Kemudian ukuran penyebaran ada range, variance, dan standar deviasi. Tapi pada pertemuan kali ini kita fokus dulu pada ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Oke, jadi mean adalah atau rata-rata ya, ditentukan dengan rumus mu sama dengan sigma I berjalan dari 1 sampai N, XI dibagi N besar. Atau kita bisa pakai X bar, ya, sama sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dibagi N. Nah, dari kedua rumus ini ada mu, ada X bar, teman-teman tahu nggak apa bedanya? Ya, Mbak siapa namanya? Mbak Chelsea. Untuk sampel. Jadi ini dua-duanya ini sama atau beda?
Sama ya. Jadi dua-duanya sama untuk mencari rata-rata, sedangkan kapan kita pakai simbol mu, kapan kita pakai simbol X bar adalah kalau datanya berupa populasi kita pakainya mu. Kalau datanya berupa sampel kita pakainya adalah X bar. Oke. Kemudian ada median. Median dari segugus data yang kita miliki yang sudah diurutkan dari dari yang terkecil, maksudnya yang terkecil sampai terbesar adalah pengamatan yang tepat berada di tengah-tengahnya. Kalau data itu ganjil, ya berarti di tengah-tengah itu sendiri, ya kan? Kalau dia datanya 5, berarti tengah-tengahnya adalah 3. Berarti ya di tengah-tengah, memang sudah tengah. Nah, kalau datanya 6, tengahnya yang mana? Tengahnya kan berarti ada di antara 3 dan 4. Nah, gimana mencari data 3 dan 4? Yaitu ME sama dengan X per N. Jadi data X ke N per 2 ya, ditambah data ke N per 2 plus 1 dibagi N. Bukan dibagi N, dibagi 2. Jadi kalau datanya 6 ya, datanya 6 dia berarti xn per 2-nya adalah 3. Sedangkan xn per 2 plus 1-nya adalah 4. Jadi di antara xn per 2 dan xn per 2 plus 1 dibagi 2 di tengah-tengahnya, gitu ya. Kemudian ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Jadi frekuensi yang paling tinggi atau dia yang paling sering terjadi kemunculannya gitu ya. Atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi tadi. Oke, nah ini ada 2 kasus berbeda. Teman-teman kita bagi kelompok ya. Jadi yang sebelah kiri saya ini case 1, yang sebelah kanan case 2. Silahkan diambil masing-masing kelompok. Ya, ini dah. Ini case 2, yang ini case 1. Silahkan membentuk kelompok, saling berdiskusi. Ya, jadi case saya jelaskan ulang. Case ini dia kalian suruh mencari min, median, modus. Ya. Kemudian ada sebagai seorang analis data, berikan rekomendasi untuk ukuran pemusatan mana yang paling representatif. Jelaskan. Apa? Kalau modus nggak ada ya udah nggak ada, berarti tulis aja nggak ada karena dia nggak ada yang banyak, paling banyak semuanya sama. Gimana udah ketemu? 600 ya kan? Mediannya udah ketemu? Mediannya sejuta berapa? Itu case-nya berarti yang 1 juta minnya dia 600, mediannya sama 600. Kalau ini beda, kalau ini min yang ketemunya berapa? 1 juta. Enggak, ini ada 5 juta kok. 3.300.000 ini dijumlahkan pakai kalkulator aja. Dibagi 5. Minnya. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti disampaikan. Kemudian mediannya berapa? 400. Oke, jadi kedua kelompok sudah mendapatkan hasilnya ya, tadi saya lihat. Nah, kelompok 1 siapa yang mau menuliskan
hasil dari case-nya? Langsung jawab. Silakan. Ya. Ditulis ini ya kan? Maksudnya caranya, rumusnya gitu loh. Oke, sudah? Jadi teman-teman ya perhatikan dulu. Ini sudah ketemu nilai min-nya atau rata-ratanya adalah 600.000. Berarti artinya apa? Artinya untuk rata-rata penghasilan daripada pedagang di pasar tradisional Bandung itu rata-rata di 600.000. Oh ya. Terus untuk mediannya dia di 600.000. Cuman untuk modusnya kita nggak dapat nih karena dari data itu kan nggak ada yang sama. Oke, baik. Begitu ya penjelasan dari kelompok 1. Ada sanggahan dari kelompok 2 atau ada jawaban berbeda nggak? Ya, sama ya. Nah, itu ya tadi yang kelompok 1. Untuk kelompok 2 bisa langsung disebutkan aja berapa rata-rata atau medianya. Udah dihitung ya tadi ya? Ya, perwakilan kelompok silahkan mempresentasikan. Di situ aja boleh atau berdiri boleh. Jadi dari case kedua kami dari kelompok 2 mendapatkan hasil dari min ya. Atau ditulis aja Mas di sini. Minnya 1460.000. Nilai mediannya Oke. Nah, terima kasih kepada kedua kelompok sudah menjelaskan, sudah menghitung nilainya dengan benar ya. Sebagai seorang analis data, berikan rekomendasi ukuran pemusatan mana yang paling representatif. Kelompok 1, tadi min-nya adalah 600, mediannya adalah 600. Betul ya? Nah, antara min dan median, mana ukuran yang paling representatif untuk kasus 1? Ada yang bisa jawab? Kalau yang representatif berarti min-nya. Kenapa? Karena dia datanya merata gitu. Sedangkan yang case kedua, mana yang paling representatif adalah pakai min atau median? Ya betul. Kenapa pakai median? Karena dia ada data pencilan di sini. Jadi kalau dia pakai rata-rata, nilainya akan berbeda sekali. 1.460.000. Ya, dia rata-ratanya menjadi bergeser lebih tinggi. Makanya mana rekomendasi ukuran yang pemusatan yang paling representatif untuk case 2 adalah nilai median. Seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan atau menutup dengan kesimpulan, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Nah, baik. Kalau gitu kita bantu menyimpulkan ya, teman-teman bantu saya menyimpulkan. Yang pertama adalah kesimpulannya, min digunakan untuk menggambarkan nilai rata-rata,
Jika datanya bagaimana? Relatif sama atau merata gitu ya. Dan tidak memiliki nilai yang ekstrim atau outlier. Nah, kemudian median lebih tepat digunakan apabila mengandung nilai yang ekstrim atau ada outlier atau ada pencilan, maka nilai median lebih tepat digunakan daripada nilai mean atau rata-rata. Kemudian modus, tadi modus keduanya nggak ada ya, karena ya sama-sama nggak ada yang muncul lebih sering, ya betul. Oke, kemudian jadi memang apa namanya? Jadi memang pemilihan ukuran pemusatan harus juga disesuaikan dengan karakteristik data agar hasil analisisnya lebih representatif seperti itu. Jadi teman-teman itu tadi yang kita pelajari hari ini ya. Jadi untuk minggu depan teman-teman bisa siapkan untuk materi selanjutnya yaitu ukuran keragaman data. Ya. Baik, saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar metode statistika yang saya ampuh. Semoga dapat melihat gambaran terkait kinerja dalam pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan.